Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok PPL SMA 18 Garut akan melaksanakan podcast terkait dengan kegiatan yang telah kami lakukan setelah observasi wawancara di sekolah, yaitu berkaitan dengan implementasi tujuan pembelajaran menggunakan konsep where to. Untuk memahami where to itu apa akan disampaikan terlebih dahulu oleh teman kami yaitu Bu Siti Marpuah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekilas mengenai where to. Where to itu merujuk kepada arah, tujuan, serta hasil akhir yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kurikulum seperti itu. Jadi, where to ini merupakan tujuan yang berpusat kepada peserta didik atau student center seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai where to dengan hasil dari wawancara dengan apa? Dengan siapa? Dengan narasumber kita yaitu Guru Pamong yang akan dilakukan hari ini. Where itu merupakan sebuah kata yang merujuk pada arah, tujuan, serta hasil yang ingin dicapai pada kurikulum, pelaksanaan kurikulum. Lalu where juga merupakan sebuah kesempatan yang memang merujuk pada peserta didik, jadi student center. Lalu Wartu sendiri memiliki singkatan. Singkatan yang pertama yaitu W. Poin W itu yaitu where it is going and why. Lalu yang kedua itu poin H yaitu hook the student. Yang ketiga itu poin E yaitu explore, equip, and experience. Lalu poin R rating, revisit, dan revisi. Lalu poin E exhibit and evaluate. Dan untuk poin T itu ada tailor to student dan yang terakhir itu organize. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai where to ini ke dalam diskusi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Muah yang telah menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan apa itu where to. Kemudian di lembar kerja W yaitu where is it going and why berkaitan dengan implementasi pembelajaran yang dilaksanakan di tempat kami PPL begitu. Jadi where is it going and why itu memuat tiga pertanyaan yang mendasar menurut saya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di SMA 18 khususnya kelas PPL PPG kami itu merujuk kepada tujuan pembelajaran dari kurikulum 13 atau disingkat dengan Kurtilas. Tujuan pembelajarannya ini sudah pasti ketika menggunakan kurikulum 13 itu tidak lepas dari namanya capaian pembelajaran atau dinamakan dengan kompetensi dasar begitu. Yaitu fokus pembelajarannya pada terletak pada kemampuan memahami begitu, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan berbagai jenis teks serta menghasilkan teks sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebahasaan. Ini kaitannya dengan memberikan pengalaman terhadap siswa khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana posisi kemampuan peserta didik dari tujuan pembelajaran tersebut. Ini posisinya peserta didik didorong oleh guru pamong kita yaitu untuk eksistensi dalam hal apa, yaitu eksistensi dalam hal kegiatan proses pembelajaran. Mereka harus eksis dalam menuangkan ide, kreativitas, kemampuannya termasuk dalam hal prestasinya begitu. Selanjutnya berkaitan mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, ini tidak lepas dari kebutuhan dasar atau relevansinya dengan kurikulum yang digunakan begitu. Yang pertama relevansi dengan kurikulum, yang selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan siswa, kemudian juga ada kaitannya dengan dunia nyata atau disesuaikan dengan lingkungan sekitar peserta didik tersebut. Selanjutnya ada poin yang menanyakan unjuk kerja. Nah, unjuk kerja ini dari 6 unjuk kerja.
unjuk kerja ini seperti berkaitannya dengan konsep pemahaman peserta didik, terus juga implementasinya, terus juga berkaitan dengan kemampuan analisisnya khususnya dalam teks-teks bahasa Indonesia atau mata pelajaran bahasa Indonesia itu juga banyak terkait dengan analisis-analisis teksnya mulai dari cerpen, terus puisi, terus hikayat dan lain sebagainya. Kemudian guru pemong kita menambahkan terkait dengan unjuk kerja yang ada kaitannya dengan profil Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya atau kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian memiliki akhlak yang mulia, terus berbineka tunggal ika, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian kriteria yang dinilai ini yang dilakukan atau diimplementasikan di sekolah tempat kami PPL yaitu terkait dengan indikator penilaian karena menggunakan kurikulum 13 maka dibuatkan indikator penilaian untuk mengukur kemampuan siswa baik misalnya ada asesmen awal maupun asesmen akhir, diagnosis awal atau evaluasi akhir terkait dengan hasil pembelajaran itu dengan dilakukan asesmen. Begitu barangkali yang kurang lebihnya begitu yang bisa saya simak terkait dengan proses yang dilaksanakan di sekolah tempat PPL kami yang dikonfirmasi oleh guru pamong kami saat kita berwawancara. Itu terkait dengan lembar kerja W, where is it going and why. Untuk selanjutnya langsung saja mau bertanya. Kalau boleh jangan bertanya ya. Oke, tanya. Boleh silakan kalau ingin ditanyaan. Oke, izin bertanya ya Pak Yosep. Tadi Pak Yosep sudah menyampaikan pemahaman Pak Yosep mengenai where gitu ya. Where ya? Ya. Where is going in why. Jadi bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran dan mengapa tujuan pembelajaran seperti itu. Itu tadi yang saya simak itu secara luas ya. Nah, kalau misalkan secara khusus, itu bagaimana langkah-langkah cara menentukan tujuan pembelajaran menurut Pak Yosep? Oke. Tujuan pembelajaran itu kalau di kurikulum Kurtilas begitu ya, itu tidak lepas dari namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, maka tujuan pembelajaran itu diturunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau dulu ada KI 1, KI 2, ada indikator 1, misalnya ada indikator 2. Maka misalnya dalam materi pembelajaran cerpen yang saat ini kita laksanakan di sekolah ada yang namanya analisis unsur intrinsik atau menganalisis kebahasaan dari sebuah cerpen, struktur kebahasaan cerpen. Nah, itu tujuan pembelajarannya diambil dari indikator yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah pembelajarannya itu disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan kita terapkan. Misalnya yang sering dilakukan itu PBL, PJBL begitu. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan terkait dengan tujuan pembelajaran dan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bisa disesuaikan dengan itu. Atau yang disuruh oleh dosen kita saat ini menggunakan model pembelajaran UBD. Nah, itu bisa di langkah-langkahnya ada perbedaan sedikit. Biasa perbedaannya sebetulnya ada di awal. Ada di awal itu barangkali terkait dengan tujuan pembelajaran yang saya ketahui begitu. Saya juga ingin menambahkan terkait poin W yaitu mengenai unjuk kerja tadi disinggung oleh Pak Yosep bahwa untuk unjuk kerja yang telah guru pamong kami lakukan atau yang dilakukan di SMA N18 Garut itu biasanya ditampilkan pada akhir semester dengan cara menggelar sebuah gelar karya pentas seperti itu yang memang isinya peserta didik mementaskan sebuah karya yang telah mereka buat seperti itu. Nah, lalu gelar karya tersebut di dalamnya itu mengungkapkan atau mencerminkan pelajaran yang terintegrasi dengan profil Pancasila yang 6 tadi.
Nah, maka dari itu unjuk kerja yang dilakukan di SMA N 18 Garut sangat jelas terkait dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Baik, terima kasih ya untuk Bu Tina dan Bu Siti Marpuah yang telah bertanya kemudian menambahkan memberikan memberikan pembelajaran juga ilmu bagi saya khususnya dan mudah-mudahan juga bagi semua pihak yang bisa menyimak podcast sederhana kami ini begitu. Nah, tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan informasi lembar kerja W di sekolah tempat kami PPL. Nah, sekarang akan dilanjutkan berkaitan dengan informasi yang didapatkan dengan lembar kerja H begitu. Akan disampaikan oleh Bu Tina. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Yosep atas kesempatannya ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja H atau hook the student ya, yang artinya adalah keterkaitan siswa dalam pembelajaran. Jadi yang saya pahami setelah saya melakukan wawancara dengan narasumber mengenai keterkaitan siswa dengan pembelajaran, ada beberapa pertanyaan dasar yang saya sampaikan saat itu, yaitu yang pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran atau bagaimana caranya memancing siswa agar terlibat dalam pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana atau pendekatan atau metode seperti apa yang dapat meningkatkan minat dan keingintahuan siswa dalam belajar. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh guru ketika minat dan keinginan belajar siswa menurun, apalagi pas jam-jam terakhir. Terus yang pertanyaan terakhir, apa saja hambatan yang dapat menghambat proses pembelajaran siswa sama di kelas? Saya ingin jawab, jadi setelah saya melakukan wawancara, hal yang saya dapatkan yang pertama adalah untuk memancing siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran, yang pertama adalah bangun hubungan baik antara guru dengan siswa. Jadi ketika hubungan antara guru dan siswa baik, dari situ jadi akan timbul rasa nyaman di siswa itu. Ketika siswa sudah merasa nyaman dengan keadaan belajar, maka dia pun akan termotivasi untuk belajar seperti itu. Yang selanjutnya adalah buat atau siapkan metode atau pendekatan pembelajaran yang cocok dengan siswa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan metode dan pendekatan itu? Yang pertama yang dilakukan oleh guru pamong atau narasumber, yaitu dengan cara melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Tujuannya apa? Untuk mengetahui karakteristik dari si siswa tersebut. Setelah kita mengetahui karakternya seperti apa, terus gaya belajar yang disukainya seperti apa, baru kita menentukan metode dan pendekatan yang lebih cocok. Seperti itu. Selanjutnya adalah hambatan seperti apa yang dirasakan oleh siswa ketika melaksanakan pembelajaran. Kebetulan pada saat itu narasumber menyatakan bahwa pembelajaran saat ini tidak terlepas dari penggunaan internet atau gawai. Maka hambatan yang terjadi di sekolah pada saat itu adalah koneksi atau jaringan internet. Namun setelah itu ternyata sudah di apa tuh ya Pak ya namanya? Sudah diatasi ya Bu ya? Oke, ada yang namanya smart class. Terus ada alat yang buat membantu menambah jaringan ya Bu ya? Apa? Iya, betul itu ada alat untuk penguat jaringan. Itu biasanya ada. Jadi hambatan yang disampaikan oleh Bu Tina tadi itu berkaitan dengan koneksi internet. Jadi ada beberapa kelas yang koneksi internetnya itu kurang baik. Nah, ada 5 kelas ya. Itu kebetulan yang 5 kelas itu adalah kelas yang di mana kita itu PPL di kelas tersebut. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, sekolah menyediakan fasilitas penguat internet. Jadi kalau itu diaktifkan, ya aman lah koneksi internet ke kelas-kelas tersebut aman. Jadi itu sebagai solusi dari permasalahan yang ada di sana begitu. Oke, ya begitu sepertinya solusinya gitu. Jadi pihak sekolah pun juga sudah lebih perhatian gitu kepada siswa dengan adanya alat itu gitu, agar proses pembelajaran yang dilakukan siswa itu tidak ada hambatan lagi begitu. Ada yang ingin menambahkan? Baik. Gini, kan tadi untuk membangun hubungan dengan siswa ya, itu salah satunya harus membuat siswa menjadi nyaman terlebih dahulu. Nah,
selain yang telah dipaparkan oleh narasumber ini Maya, menurut Teteh gitu, kira-kira cara biar anak-anak tuh nyaman dulu, biar enjoy belajarnya tuh kayak gimana sih Teh? Oke, baik. Kalau menurut saya biar enjoy yang pertama ya tadi, yang menurut kata kamu itu bangun hubungan baik antara guru dengan siswa gitu ya. Kita harus mengetahui dulu karakteristik siswanya seperti apa gitu. Baru hubungan kita dengan siswa akan baik gitu. Kita harus mengikuti alur apa yang dimaui oleh siswa. Tapi di sisi lain kita juga harus tegas juga begitu. Menurut saya situasi yang nyaman itu tidak hanya santai, tetapi kita juga harus fokus juga dalam pembelajaran. Jadi kita tuh harus fleksibel kalau sebagai seorang guru. Di mana ada waktunya kita harus santai, maksud bukan santai maksudnya lebih lebih rileks gitu, nggak terlalu serius gitu dengan siswa. Tapi ada waktunya juga kita harus tegas. Tujuannya apa? Agar pembelajaran itu terfokus gitu, tidak ke sana kemari. Begitu kan yang namanya siswa ya. Kadang-kadang ada yang suka bercanda begitu ya. Mbak boleh bercanda, tapi kita juga sebagai guru harus bijaksana. Bercanda seperti apa begitu. Kalau bisa mah misalkan si siswanya itu kita arahkan, misalkan kalau bisa tadi misalkan supaya lebih nyaman kita bisa membuat pembelajaran dengan cara bermain, boleh misalkan melakukan ice breaking yang berhubungan dengan pembelajaran itu juga lebih baik begitu. Tujuannya adalah agar siswa semangat, terus nyaman gitu ya, dan pembelajaran yang kita sampaikan itu jadi lebih bermakna seperti itu. Terima kasih Bu. Bagaimana? Oke, siap. Terima kasih. Ada yang ingin tambahkan lagi? Saya rasa cukup ya Oke. untuk penjelasan yang disampaikan oleh Bu Tina dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Suhar. Kemudian untuk lembar kerja E itu akan disampaikan oleh Ibu Siti Marpuah. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin E yaitu explore, equip, and experience. Tapi di sini saya tidak akan menjabarkannya satu-satu. Saya di sini akan membahas secara keseluruhan atau garis besar dari jawaban guru pamong kami. Jadi untuk poin E itu eh, guru pamong kami memberikan cara bagaimana agar peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, poin pertama yang paling utama menurut guru pamong kami yaitu memberikan kenyamanan kepada peserta didik. Karena jika metode yang dipakai sudah baik, lalu media pembelajaran yang digunakan sudah mendukung, tetapi peserta didik tidak nyaman dalam proses pembelajaran, itu tidak akan efektif tetap. Itu tidak akan berjalan lancar dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, guru pamong kami sangat menekankan untuk peserta didik aktif itu harus dibuat nyaman, karena jika peserta didik merasa capek atau lelah, lalu ngantuk di kelas apalagi di jam-jam terakhir itu sangat manusiawi. Nah, dari hal tersebut kita sebagai guru harus memberikan kenyamanan kepada peserta didik dari apa yang mereka alami. Seperti lelah ya kita harus beri perhatian kepada mereka. Nah, dari perhatian tersebut kita berharap bahwa peserta didik akan terbagi energi positif dari guru yang memang memberikan perhatian tersebut sehingga nantinya peserta didik tersebut mampu masuk ke dalam situasi yang menyenangkan dan membangkitkan lagi semangat belajarnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya asesmen dalam yang guru pamong kami gunakan yaitu asesmen diagnostik dan formatif. Untuk melalui asesmen diagnostik, guru pamong kami dapat mengumpulkan informasi atau data mengenai peserta didik, baik dari segi psikologi, emosi, lalu bahkan ekonomi seperti itu. Lalu pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru dapat menggunakan asesmen formatif. Nah, karena perubahan sikap ataupun tingkah laku selama peserta didik berproses dalam pembelajaran ataupun melakukan aktivitas pada proses pembelajaran itu, peserta didik dapat memperoleh asesmen langsung atau penilaian langsung di dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Tetapi untuk asesmen diagnostik itu dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik seperti itu dan lain sebagainya.
Nah, apakah ada yang ingin didiskusikan dari Ibu Bapak di sini? Jangan deh. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan barangkali ya ke Bu Moa. Itu memang saya juga pernah menyimak terkait dengan buatlah peserta didik itu nyaman terlebih dahulu. Nah, barangkali ada hal-hal yang ingin disaringkan. Cara membuat peserta didik nyaman itu harus seperti apa kita gitu loh. Baik. Untuk memberikan kenyamanan kepada peserta didik itu biasanya tapi nanti gelain peserta didik perhatian perhatian ya. Oke. Jadi kan si peserta didik Ya. itu harus dibuat aman dan nyaman Ya, terlebih betul. dahulu. Ya, Dan juga sama disampaikan betul. oleh Bu Puah juga itu harus nyaman terlebih dahulu. Ya, nyaman. Bagaimana caranya kita membuat proses tersebut bisa nyaman gitu? Proses pembelajaran tersebut nyaman seperti itu. Baik. Kadang-kadang kan kita tidak nyaman. Ya. Baik. Ya, betul. Baik. Betul. Saya akan menjawab dari pengalaman yang telah saya lalui untuk membuat peserta didik nyaman, apalagi di jam-jam terakhir ya, jam-jam rawan seperti itu. Saya kebetulan ngajar di jam rawan juga, jadi cara saya memberikan kenyamanan atau perhatian kepada peserta didik itu dengan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan dalam pembelajaran itu ice breaking sih. Itu ice breaking itu sangat amat ampuh untuk membuat peserta didik nyaman, yang tadinya ngantuk atau yang tadinya main gawai dan lain sebagainya itu akan berfokus pada ice breaking yang kita lakukan seperti itu. Ya, bergerak, lalu itu kan konsentrasi diuji, terus apalagi ya, gerakan badan juga tergerakkan seperti itu. Nah, hal yang paling utama yang membuat peserta didik nyaman itu memberikan ice breaking yang bervariasi setiap pertemuan. Nah, lalu selain ice breaking itu kita harus memberikan kenyamanan kepada peserta didik dengan tutur kata ataupun cara mengajar yang memang tidak monoton atau tidak membosankan seperti itu. Nah, kenapa cara mengajar itu sangat berpengaruh kepada peserta didik atau kenyamanan peserta didik, karena jika kita menggunakan metode ceramah pasti peserta didik ngantuk kan, ngantuk terus bosan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memberikan misalnya tayangan berupa video YouTube tentang yang memang terintegrasi dengan materi pembelajaran hari itu, ataupun media pembelajaran melalui game, itu akan membuat peserta didik nyaman, karena memang sekarang zaman peserta didik itu atau zaman bukan Gen Z sekarang, Alpha ya. Gen Alpha itu sekarang Gen Strawberry juga. Oh iya, Gen Alpha dan Gen Strawberry itu sangat terintegrasi dengan teknologi kan. Makanya dengan kita menggunakan atau mengaitkan teknologi ke dalam pembelajaran itu akan sangat membuat peserta didik nyaman seperti itu. Oke, terima kasih Bu Siti Marpuah ya. Tapi sebetulnya ada yang saya ingin tanyakan juga. Bagaimana sih ice breaking gitu ya yang diterapkan saat di jam-jam rawan? Bisa gak kasih tips ke kita misalnya dengan apa? Boleh dicontohkan gak? Boleh. Gimana coba? Jadi ice breaking tuh banyak sebenarnya. Saya belajar juga dari ketika mengobservasi atau ikut dalam pembelajaran ibu bapak di sini. Biasanya ice breaking yang saya lakukan itu mengenai yang pertama itu yang memang membuat peserta didik excited gitu atau antusias terhadap ice breaking tersebut, itu yang kemarin Ibu Tina lakukan. Itu peserta didiknya sangat amat antusias, yang setiap kelipatan 4 itu door. Contoh, 1, 2, 3 door. 5, 6, 7 door. Jadi peserta didik yang tidak fokus itu akan dihukum. Dihukumnya itu kemarin ada 7 peserta didik yang dihukum, dan mereka
disuruh oleh Ibu Tina untuk memperagakan karakter guru di SMA 18. Misalnya Pak Ius. Apa Pak Yus teh kemarin teh tiba-tiba kalau Pak Yus itu peserta didik tiba-tiba duduk di atas meja lalu menyilangkan kakinya terus sambil gini-gini dan semua peserta didik di situ tahu bahwa guru tersebut adalah Bapak Ius. Nah itu sangat amat apa ya? Sangat antusias anak-anak tuh jadi. Taktik taktik tuk. Oh iya, yang itu ice breaking plus berkaitan dengan materi ya Bapak Ibu, yang waktu Gini. guru pamong kami lakukan mengaitkan materi dengan ice breaking dengan lagu Kuturut Ayah pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Nah, yang itu adalah ice breaking sekaligus kaitan materi dengan cerpen. Karena di dalam lagu tersebut sudah ada tokoh, sudah ada tempat, latar suasana dan lain sebagainya. Seperti itu, Oke, Bapak. dari kelompok kami ada ilmu baru ya untuk melatih konsentrasi, terus juga sebagai ice breaking, yaitu dengan cara berhitung 1, 2, 3, 4, dor. Oke, terima kasih Bu Siti Marpuah ya yang telah menyampaikan dan menjawab segala pertanyaan yang kita sampaikan. Selanjutnya terkait dengan lembar kerja R akan disampaikan oleh teman kita yaitu Bu Suhartati. Ya, terima kasih. Baik, Bismillah. Di sini saya kemarin itu bersama teman-teman ya rekan-rekan dan ada pamong juga berkesempatan untuk menanyakan bagian R apa saja R ini rating, revisit dan revise yang isinya itu intinya bagaimana cara merefleksi, terus bagaimana cara melakukan persepsi di awal kegiatan gitu ya untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya gitu. Nah, di sini narasumber menyatakan bahwa cara beliau untuk merating atau memikirkan kembali, mengingat kembali pembelajaran yang sudah diungkapkan pada pertemuan sebelumnya itu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu. Begitupun dengan refleksi. Jadi sebetulnya refleksi dan persepsi yang sudah dilakukan di sini itu oleh narasumber itu sama, yaitu memberikan pertanyaan pemantik. Itu saja untuk rating, revisit, dan revise. Seperti itu. Dah, barangkali ada yang mau ditanyakan? Simpel sekali ya. Baik, Ya, izin bertanya ya Bu saya Oke. mengenai dengan pertanyaan pemantik. Saya ingin bertanya, apakah pertanyaan pemantik itu ada bentuknya tidak? Maksud bentuknya di sini apakah hanya pertanyaan berupa pertanyaan lisan atau bisa menggunakan beberapa media begitu? Bolehkah? Ya. Contoh dari saya pribadi atau dari narasumber? Oh, dari saya pribadi. Untuk saya pribadi ya, memberikan pertanyaan pemantik, saya bukan memberi sih, meminta pertolongan kepada kuis-kuis platform online ya. Ya. Iya, betul. Seperti kemarin Teh Tina sudah lihat ya ada Kahoot, saya menggunakan media Kahoot, terus Quizizz juga itu untuk memantik anak-anak. Oh iya, kira-kira kemarin itu kita belajar tentang unsur, inget nggak gitu. Terus kan ada games mencari kata juga. Nah, itu kan di sana ada isinya materi tentang unsur-unsur pembangun, ada tema, amanat, nah yang kayak gitu. Itu anak-anak dari jauh, dari kejauhan tuh udah melihat, oh itu Bu, aku melihat kata itu. Ketika anak itu melihat, saya suruh untuk silakan ke depan dan anak itu menunjukkannya. Setelah menunjukkan, anak itu baru menjelaskan kembali apa kata yang dia lihat. Contohnya misal tema, oh silakan jelaskan kembali apa itu tema gitu. Seperti itu untuk saya pribadi. Untuk melakukan persepsi, kalau refleksi itu saya lebih ke karena kemarin saat PPL
waktunya itu tidak cukup dan Bu Tina juga melihat bahwa jam-jamnya itu jam-jam rawan ya, jam rawan istirahat, perut dan pikiran mereka sudah tidak, sinkron ya. Jadi pasti meminta bonus minimal 5 menit gitu ya anak itu untuk keluar. Iya, keluar, kayak gitu. Jadi, refleksinya kadang tersampaikan, kadang juga, hanya diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang narasumber lakukan, seperti itu untuk refleksi dan persepsi. Barangkali ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Baik, Ibu Suhara, saya ingin bertanya mengenai penilaian diri atau penilaian peserta didik. Apakah penilaian itu hanya berbentuk nilai atau ada penilaian lain, misalnya memberikan apa Apresiasi. bukan apresiasi, Apresiasi. kan itu merupakan sebuah penilaian juga ya, apakah bagaimana? Oke, untuk nilai atau pemberian penilaian atau persepsi. Keduanya sudah pernah saya lakukan. Pertama, kalau untuk memberikan nilai secara angka, itu saya berikan di luar pembelajaran gitu. Jadi ketika sudah selesai pembelajaran, saya baru memberikan nilai gitu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kalau misalnya berupa apresiasi, saya juga pernah memberikan sebuah makanan dan minuman gitu kepada anak tersebut gitu ya, yang berhasil menjawab atau yang terbanyak menjawab gitu, itu juga saya berikan. Dan ada lagi, saya menerapkan metode dari Pak Hasim, masih ingat Pak Jendoli? Masih. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang bisa menjawab, itu pasti saya juga pernah meniru metode dari Teh Tina yang menuliskan nama kelompok di depan dan menuliskan poin kelompok tersebut gitu yang berhasil menjawab gitu. Nah, itu juga menurut saya sebagai penilaian karena untuk mengukur kelompok mana yang lebih unggul. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan lembar kerja E, yaitu berkaitan dengan exhibit and evaluate, kata Bu Suharma. Mohon maaf ya, bahasa Inggrisnya saya agak belepotan. Ini bertanya berkaitan dengan evaluasi begitu. Evaluasi yang kaitannya dengan peserta didik. Nah, dari hasil observasi wawancara kita pada sebelumnya berkaitan dengan penilaian diri dan evaluasi, itu guru menyediakan rubrik evaluasi untuk membantu siswa menilai kinerja mereka. Jadi dengan rubrik ini bisa mengontrol hasil evaluasi dari peserta didik itu sendiri, maksudnya terkait dengan perkembangan pembelajaran atau proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi melalui rubrik penilaian ini itu membantu peserta didik untuk dapat dievaluasi dengan secara baik begitu. Kemudian berkaitannya dengan evaluasi diri di akhir. Nah, ini guru juga biasanya membuat semacam targetan atau menarget peserta didik terhadap keterampilan siswa dalam, misalnya dalam menulis atau dalam berbicara ataupun dalam hal lainnya. Ini khususnya karena berkaitan dengan keterampilan berbahasa begitu. Nah, ini targetan ini dibuat guru untuk membuat semacam tindak lanjut ke depannya begitu. Jadi dari evaluasi diri di akhir ini, selain evaluasi yang awal, di akhir ini juga guru membuat semacam rencana tindak lanjut untuk materi selanjutnya. Kemudian juga berkaitan dengan guru melihat hal-hal yang memang perlu untuk diperbaiki
Nah, ini melalui bimbingan gitu. Melalui bimbingan terhadap peserta didik untuk diidentifikasi jadi kelemahannya di mana atau misalnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau misalnya ada tujuan pembelajaran yang belum dicapai. Nah, ini guru juga biasanya mengadakan pendekatan atau pendalaman materi lebih lanjut terkait hal-hal yang belum dipahami atau area-area tertentu yang peserta didik masih lemah gitu. Jadi guru melaksanakan kalau bahasa kita mah seperti remedial gitu, pengayaan kembali supaya peserta didik yang memang lemah di bidang-bidang keterampilan tertentu bisa bisa mengikuti dan minimal bisa mengimbangi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan begitu. Apalagi informasi yang paling kita eh, anggap baru bahwa di tempat kami PPL itu ada yang namanya kurikulum eh, apa kurikulum rekayasa. Nah, sepertinya untuk mengembangkan atau memperbaiki hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik bisa juga ini menggunakan kurikulum rekayasa tersebut, yaitu melalui pembelajaran khusus yang disediakan oleh guru. Jadi ada platform pembelajaran yang dibuat oleh sekolah untuk eh, apa mengikuti pembelajaran yang memang tidak bisa secara langsung belajar di kelas, tapi mereka mengikuti pembelajaran lewat media luring, media daring begitu. Jadi platformnya difasilitasi atau disiapkan oleh sekolah. Itu barangkali terkait dengan evaluasi dalam proses pembelajaran dan perencanaannya begitu. Itu barangkali untuk ini hal-hal yang bisa memang kami simak begitu. Kalaupun ada hal-hal yang memang mau ditambahkan oleh teman-teman boleh juga begitu. Selanjutnya terkait dengan lembar kerja T itu akan disampaikan oleh Bu Tina terkait Taylor to student. Oke. Baik, terima kasih Pak Yosep. Kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya dari hasil wawancara kepada narasumber mengenai lembar kerja T atau Taylor Student ya gitu. Jadi maksudnya adalah bagaimana membentuk siswa begitu ya melalui pembelajaran. Nah, di sini ada dua pertanyaan dasar. Yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, bagaimana mengakomodasi ya. Jadi, cara yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan, gaya belajar, dan juga untuk memancing kembali pengetahuan sebelumnya adalah dengan menggunakan asesmen diagnostik yang pertama. Jadi sebelum kita membuat rancangan pembelajaran, kita harus mengetahui dulu karakteristik dari peserta didik gitu. Setelah itu juga untuk harus mengetahui pengetahuan dasarnya, terus gaya belajar apa yang sesuai gitu dengan si siswa itu. Jadi kita menggunakan asesmen diagnostik yang pertama gitu ya. Terus selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi? Yang saya pahami bahwa guru itu harus fleksibel. Jadi harus siap dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi kondisi pembelajaran yang kurang efektif seperti itu. Biasanya di jam-jam terakhir. Nah, menurut narasumber yang harus dilakukan adalah sebagai seorang guru kita harus fleksibel. Selain itu juga harus memiliki cadangan ice breaking gitu. Biasanya ice breaking itu adalah hal yang ampuh untuk mengatasi situasi pembelajaran yang kurang kondusif begitu. Nah, yang saya ketahui bahwa narasumber saya menggunakan beberapa hal seperti game atau nyanyian yang dikaitkan dengan pembelajaran seperti itu. Jadi si siswa itu tertarik untuk
menyanyi. Nah, dari nyanyi itu dihubungkan dengan pembelajaran dan siswa itu jadi lebih semangat begitu. Yang kedua adalah dengan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks siswa itu. Jadi kita hubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, apalagi yang dialami oleh siswa itu. Jadi siswa itu merasa nyambung gitu dengan apa yang dipelajari dengan apa yang dipelajari oleh dirinya gitu, oleh siswa itu. Seperti itu. Jadi lebih ngena gitu ke kehidupannya begitu. Jadi pembelajaran itu lebih bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupannya begitu. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh? Saya ingin menanyakan satu hal mengenai gaya belajar. Kita tahu bahwa peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang guru untuk mencari gaya belajar yang pas tetapi yang cocok, tetapi dengan karakteristik peserta didik yang berbeda seperti itu? Izin menjawab Ibu Marfuah. Jadi yang saya lakukan pada awal pembelajaran ya, sebelum melaksanakan pembelajaran biasanya di pertemuan pertama saya melakukan tes dahulu gitu dengan beberapa soal. Terus soal itu dipilih oleh siswa, dijawab oleh siswa ya. Nah, saya lihat kira-kira lebih cenderung kemana nih si siswa ini nih. Kebanyakan yang ke audio atau audio visual gitu atau kinestetik. Nah, pada saat itu kebetulan murid-murid saya itu lebih banyak ke audio visual begitu. Jadi sehingga saya dalam pertemuan selanjutnya saya menggunakan gaya belajar audio visual begitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan anak-anak bosan, saya menggunakan kinestetik juga. Justru kalau yang saya rasakan, anak-anak lebih cenderung ke kinestetik. Jadi mereka tuh lebih suka belajar dengan ikut bergerak gitu. Saya masukkan games, terus gamesnya itu dihubungkan dengan pembelajaran, dan mereka sangat asik gitu. Ketika saya di pertemuan selanjutnya saya bertanya, dan mereka itu masih paham dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya begitu. Terima kasih. Oke lah, dirasa cukup ya untuk apa yang dijelaskan oleh Bu Tina, dan ada pertanyaan dari Bu Siti Marpua dan telah dijawab secara lugas dan jelas. Selanjutnya terkait dengan lembar kerja O yaitu organize akan disampaikan oleh Bu Suhartati. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lembar kerja O itu organize, isinya itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mengorganisir, mengklasifikasikan, mengorganisasikan, mengelompokkan ya. Apa yang dikelompokkan, apa yang diorganize itu mengenai pengalaman belajar yang dikembangkan dan diperdalam untuk untuk memperdalam pemahaman peserta didik gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh narasumber waktu itu karena beliau itu ya sudah bertahun-tahun dalam mengajar, beliau mengevaluasi ya, mengorganisasinya itu dengan cara mengevaluasi pembelajaran yang sudah beliau laksanakan. Misalnya tahun ini beliau melaksanakan pembelajaran A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu berhasil ternyata semuanya. Oh, beliau lakukan lagi di tahun selanjutnya gitu. Atau mungkin ketika anak-anak tadi ya menyambung dengan yang Teh Tina itu kan ada gaya belajar yang berbeda-beda ya. Nah, itu pasti setiap metode ada yang tidak cocok juga untuk anak. Oh, berarti Pamong itu melakukan evaluasi terhadap kegiatan. Oh iya, kelas ini nggak boleh diginiin, paling harus di-A-keun gitu. Nah, paling seperti itu. Itu isi dari organize. Untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman, narasumber mengatakan bahwa ya ketika kita meminimalisir adanya kesalahpahaman itu paling diadakan semacam diskusi gitu ya. Diskusi atau ya pertanyaan, sesi tanya jawab antara siswa dengan gurunya gitu ya. Seperti itulah untuk kegiatan OMAH yang organize. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Baik, boleh. Boleh, silakan. Izin bertanya ya Bu Suhar. Ya. Berkaitan dengan organisir atau mengkelompokkan kan? Mengorganisasi. Ya, mengkelompokkan. Saya ingin bertanya perihal yang baru kita belajar sebelumnya ya, kita pelajari gitu ya, mengenai TARL.
Pendekatan TRL. Kan pendekatan itu menggunakan pengelompokan. Hmm. Saya ingin bertanya, Bu Suhar pernah melakukan pendekatan tersebut, pendekatan berdiferensiasi di mana siswa itu dikelompokkan berdasarkan kemampuannya, begitu. Oke. Berarti ini menanyakan kepada diri saya sendiri ya. Hmm. Untuk berdiferensiasi kepada anak ya, untuk saya pribadi itu sepertinya sudah melaksanakan, tapi secara tidak sadar gitu. Itu dari hal apanya? Nah, misal nih saya membagi anak-anak dalam beberapa kelompok. Dari satu kelompok itu misal ada yang unggul, ada yang tidak unggul. Nah, yang unggul saya arahkan untuk presentasi, misalnya berbicara di depan. Yang satu misal bikin kontennya, yang satu mencatat, yang satu apa gitu. Jadi setiap anak itu memiliki tugas yang berbeda-beda dengan beban yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Jadi saya pernah melakukannya, namun mungkin kalau dari segi konten yang signifikan kayak misal membedakan lembar kerja, nih kamu mah karena masih kurang bisa terpakai yang ini, kamu yang ini. Enggak, saya belum pernah seperti itu. Ya paling secara implisit aja, tidak diketahui oleh siswa. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Oke, saya mau bertanya, kan ini mengenai kita pembahasan terakhir ini mengenai organize atau pengelompokan ya. Dan saya mau bertanya kepada Ibu Bapak semua, mungkin tidak Semuanya hanya ya, bukan cuma tidak saya. semua, Oke. tidak hanya Ibu Suhar saja. Kan untuk kita sekarang sedang berada di dalam lingkup kurikulum merdeka atau Kurmer. Sekarang ada lagi loh deep learning katanya. Wah, pusing ternyata ya Makin. deep learning Ini semakin masih baru ya. wow. Ini masih Pendidikan baru. itu karena seperti Vicky. Dinamis. Oh, Iya, terlalu dinamis. fleksibel Ya, kalau ini dinamis soalnya kan gitu. kurikulum merdeka juga belum tergarap oleh Saya itu siswa. baru mau memahami terkait dengan kurikulum merdeka. Ternyata ada yang baru lagi Iya, informasi. dari pusat. Kan dalam kurikulum merdeka itu kita ada yang namanya penerapan TRL yang seperti tadi. Ya. Kan kalau misalnya kita mengelompokkan ya kita mengelompokkannya di dalam satu kelompok itu ada yang bisa diandalkan atau misalnya ada yang unggul. Kenapa? Karena kan biar bisa mengajak atau membantu kelompok tersebut. Nah, tapi kan pendekatan TARL ini mengelompokkannya berdasarkan tingkatan ya. Jadi yang unggul sama yang unggul, yang sedang sama yang sedang, dan yang rendah dengan yang rendah atau yang ya yang seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu nih, kita berdiskusi soal TARL atau Kurmer ini. Pembagian kelompok tersebut apakah bagus, baik, efektif atau tidak? Untuk saya pribadi dulu ya. Saya pribadi itu menurut saya tidak baik. Bukan kurang, tapi tidak baik menurut saya. Karena pertama, siswa akan merasa terdiskriminasi ya, terdiskriminasi. Nah anu itu mah jeung nu itu, nah anu pinter jeung nu pinter, aya urang nu barodo jeung nu bodoh unggul misalnya. Kan suka ada yang kayak gitu ya, apalagi anak-anak mah suka kritis geuningan ya. Merasa dibedakan dari yang lain. Itu pertama bisa merasa diskriminasi. Yang keduanya, kalaupun yang kurang berbagi pengalaman dengan yang kurang itu rasanya kurang juga gitu. Tidak ada perkembangan berarti ya? Iya, Ya, perkembangannya kurang signifikan Iya. gitu. Sebetulnya banyak hal kalau misalnya minta alasan sih ya, tapi bisi kena diborong terus akang teteh saya deh mangga we nyanggakeun dua abi mah sakitu ya. Intinya mah tidak setuju sih. Tidak setuju dengan hal tersebut. Ya, betul. Siapa? Boleh saya sedikit ya menanggapi pertanyaan dari Bu Siti Marpuah. Jadi TARL itu sistem berdiferensiasinya gitu ya terkait dengan perbagian kelompok dan lain hal, apakah bagus atau tidak? Ya kalau melihat dari situasi dan kondisi saat ini khususnya di sekolah kita itu akan kurang efektif begitu. Kalau ditanya efektif atau tidak,
Tapi memang kalau dilihat dari segi positif dan negatif Positifnya. ada gitu. Positifnya apa? Ya yang pintar semakin pintar, yang bodoh semakin bodoh gitu. Positifnya bagi yang pintar, dia akan terus menggali gitu, berkembang secara pesat. Sedangkan yang kurang, bukan yang bodoh lah, yang kapasitasnya kurang itu memang akan tertinggal. Nah ini sepakatnya dengan Bu Suhartati, tidak baik, dan tidak baiknya untuk kelompok-kelompok dari kalangan menengah ke bawah gitu. Maksudnya dalam konteks pengetahuan begitu. Nah ini jadi sisi positif negatif menurut saya seperti itu, begitu. Itu aja sih. Saya mau jawab, ya izin jawab. Baik, kalau itu berarti sudut pandangnya semuanya sama ya, perihal. Kesimpulannya. Ya, bukan kesimpulan, bukan kesimpulan. Jadi kesimpulannya Bukan kesimpulan. Ini sudut pandang Bu Suhar sama Pak Yosep. Kalau saya punya sudut pandang yang berbeda. Oke. Enggak, saya juga ikut sih ya, emang benar pandangan juga. pertama. Oke. Jadi begini, kalau dari sudut pandang guru pasti seperti itu ya. Jadi melihat, oh ternyata kalau yang pintar digabungkan dengan yang pintar semakin pintar, dan yang maksudnya kurang gitu ya, semakin kurang. Tapi kita lihat sudut pandang siswanya dulu. Kadang kan ada siswa yang disatukan dengan siswa yang pintar itu kalah, bukannya ngerti, kalah kagugusur teh gini. Ya. Jadi tidak ada perkembangan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bedakan apa tuh namanya, bagaimana pendekatannya, misalkan ketika kita bisa seperti ini, yang pintar, yang maksudnya yang kurang gitu ya, kita bisa gunakan pendekatan yang berbeda. Kepada yang pintar kita hanya beri penjelasan sedikit juga pasti udah tahu gitu ya. Tapi kalau yang kurang, kita pendekatannya dilebihkan gitu, kita lebih perhatikan lagi, yuk gimana nih, udah bisa belum? Kalau misalkan masih belum bisa, kita ganti metode pembelajaran apa yang lebih cocok gitu sama kelompok siswa yang kurang ini begitu. Jadi sehingga semakin meningkat yang kurang ini gitu, dibandingkan dengan disatukan dengan siswa yang pintar tapi metodenya sama begitu. Bisa ngerti? Ya. Iya, kalau itu mah. Jadi guru harus lebih usahana gitu, lebih ekstra gitu. 1, 2, 3, 4, dor. Jadi biar kita fokus kembali ya. Itu ice breaking yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi yang kena dor, nah boleh presentasi atau misalnya maju ke depan. Itulah kurang lebihnya terkait dengan informasi berkaitan dengan observasi kita, khususnya observasi dalam hal wawancara terkait dengan implementasi atau desain perencanaan pembelajaran di sekolah tempat PPL kami, yaitu menggunakan where to, begitu ya. Kesimpulannya barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Bu siapa? Jadi pada intinya di SMA 18 Garut, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, terus juga kelas 11 IPS 1 dan sampai 4, dan ada MIPA 7 juga ya. Nah, pada intinya proses pembelajaran di sekolah kita itu belum menggunakan kurikulum merdeka, baru secara bertahap diterapkan, dan sampai saat ini baru sampai ke kelas 10. Nah, untuk kelas 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 13 atau kurtilas begitu. Nah, terkait dengan model-model pembelajaran, terkait desain perencanaan pembelajaran, metode dan model pembelajaran yang kita pelajari di sekolah, di kampus, itu ada yang bisa diimplementasikan di sekolah langsung atau di kelas, ada juga yang tidak, karena melihat situasi dan kondisi pemberlakuan kurikulum yang saat ini digunakan, dan kemudian terkait dengan gaya belajar dan situasi kelas itu sendiri di lokasi kita tempat mengajar kita begitu. Oke, barangkali itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok PPL SMA 18 Garut. Kami berempat, saya Yosep, kemudian ada Bu Tina, ada Bu Suhartati, dan sebelah sana ada Ibu Siti Marpuah. Mohon maaf
Ini hanya bagian dari proses pembelajaran kita yang tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan untuk dapat kami tingkatkan. Mohon maaf jika selama proses diskusi tadi atau selama proses podcast kami tadi ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.